Assalamualaikum Bu Nurasia. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Jadi pendampingan individu yang kelima ya, alhamdulillah ya. Jadi tentang keberpihakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah sebelum itu kan ada tahapan observasi di kelas di modul pembelajaran 3.1. Apakah Ibu sudah melakukan kegiatan tersebut? Alhamdulillah sudah. Sudah di-upload ke LMS. Lantas seandainya apa? Rekan gurunya? Sudah. Kan kemarin itu. Ibu ya, yang namanya? Yang tadi Bu Reni Susbandini. Beliau itu yang calon guru penggerak angkatan. Saya. Yang calon guru penggerak angkatan 8. Mudah-mudahan lulus. Ada sambungannya. Nah, terus lembar observasinya apakah itu sudah isi? Sudah. Ya. Cuma di LMS-nya sudah diinfo? Alhamdulillah sudah Pak. Terima kasih Bu ya. Lantas apa yang Bu rasakan ketika menjadi pihak yang mau observasi? Kalau sebelumnya kan Ibu yang diobservasi. Saya senang Pak bisa menerapkan ilmu yang sudah saya pelajari di guru penggerak ini gitu. Dan bisa sekaligus berbagi dengan rekan sejawat di sini. Apalagi beliau sedang dalam tahap seleksi GGP angkatan 8 Pak. Terus apa tanggapan dari beliaunya saat diobservasi? Beliau senang, dia katanya dia belum masuk belum lulus GGP angkatan 8 sudah dapat ilmunya sudah serasa, duluan. Ya? Sudah dapat ilmunya duluan gitu. Terima kasih Bu Nurasia. Ini merupakan tahapan awal pendampingannya. Nah kembali lagi Bu Nurasia ya. Setelah melakukan tahapan observasi kepada rekan sejawat. Nah menurut Bu Nurasia saat ini ada berapa macam aset yang ada di SDN 3 Hutan? Aset banyak Pak, ada beberapa aset manusia, politik, budaya, lingkungan sekolah, keuangan, banyak sebenarnya. Ya. Di antara sekian pilihan aset yang dapat dimanfaatkan, aset yang paling menonjol saat ini menurut Bu Nurasia yang akan digunakan untuk kedepannya? Gurunya Pak, aset guru yang komunikatif, terbuka. Sumber daya manusia ya. Sumber daya manusianya yang paling menonjol di sini. Yang akan Ibu coba manfaatkan nanti aset sumber daya manusia dalam hal ini gurunya yang komunikatif, mau menerima perubahan gitu. Perubahan dalam artian ketika nanti berkelompok, berkaki maksudnya ya. Dan menerima hal-hal baru, misalnya ilmu-ilmu yang saya terapkan dari guru penggerak, mereka mau menerima dan melaksanakan gitu. Mereka terbuka gitu, tidak misalnya berat untuk melaksanakan gitu. Ketika saya minta, mereka dengan tangan mau membantu gitu. Jadi saya tidak mengalami kesulitan dengan hal itu. Jadi bisa saya manfaatkan aset untuk membangun sekolah ini. Nah selama ini ketika Ibu mencoba menerapkan suatu hal baru, baik berkaitan dengan perencanaan nanti di dalam komunitas yang ke depan kita bahas nanti ya. Nah bagaimana tanggapan dari rekan-rekannya Bu? Mengenai ide-ide baru, konten-konten baru yang Ibu bawa, misalnya dari guru penggerak atau dari berbagai macam hal yang ditemui yang sekiranya menurut Ibu baik untuk diterapkan di sekolahnya, bagaimana tanggapan dari rekan-rekan sejawatnya? Mereka terbuka Pak, mau menerima gitu, berusaha menerapkan di kelas mereka masing-masing. Berarti sikap terbukanya untuk menerima suatu perubahan itu sangat nampak di rekan-rekannya Bu. Berarti
Nah, selain dari sumber daya manusia yaitu rekan sejawat, adakah hal lain dari sumber daya yang Ibu pahami yang nantinya akan Ibu coba libatkan dalam pengembangan sekolah di SDN 3 ini? Aset politik, Pak. Menarik ini, Bu. Di antara sekian tempat yang saya kunjungi, daerah ini yang melibatkan aset politik. Bisa dijelaskan itu? Iya, Pak. Karena kan di sekolah ini ada seorang guru yang merupakan anggota KMD ya. Di sekolah ini ada seorang guru yang merupakan anggota BPD ya. Jadi saya bisa melalui beliau meminta kepada desa yang memberikan bantuan ke sekolah ini, Pak. Nah, ketika ini sudah rekan sejawat, kemudian politik, ya, kematian tokoh desa dilibatkan, tokoh BPD-nya. Nah, bagaimana ketika perasaan Ibu ini sekarang, perasaannya ketika sudah berhasil mengidentifikasi sumber-sumber daya yang sekiranya akan dapat digunakan untuk mengembangkan ide pemikiran Ibu di SDN 3 Witan. Perasaannya sekarang, Bu? Saya sangat senang sekali. Ternyata aset di sekolah ini bukan cuma bangunan fisik dan sebagainya, ternyata aset non fisik seperti manusia, sumber daya manusia, politik dan budaya pun yang non fisik banyak di sini. Ada komunitas kesenian daerah gitu. Oh, beragam jadi di sini ada Pak, Lombok. Ada. Oh, berarti siswa di sini juga heterogen, Bu ya? Ya, beragam suku, Bu ya? Yang dominan itu Sumbawa dengan Lombok. Nah, dalam keterlaksanaan pembelajaran dari berbagai macam budaya ini, ketika sekarang kan unsur budaya ingin dilibatkan untuk penanaman nilai karakter, karena anak-anak itu kan berangkat dari rumah, kemudian membawa kebiasaan-kebiasaan mereka dari rumah ke sekolah. Nah, bagaimana untuk menanamkannya ini, Bu, di anak-anak ini? Menanamkan rasa cinta kebudayaan gitu. Dengan mengajarkan kepada mereka tentang budaya-budaya daerah, misalnya di Sabtu budaya, ya, di Sabtu budaya gitu. Terutama tentang budaya daerah Sumbawa, karena kita kan domisilinya di Sumbawa gitu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Dan juga saya mengajarkan kepada yang suku Sumbawa juga menghormati kebudayaan Lombok gitu, yang memang dominan di sini gitu. Kenapa saya Lombok dan Sumbawa gitu? Karena itu yang mayoritas di sini gitu. Jadi saya cari kesamaannya gitu, supaya yang dari suku Lombok tidak merasa terasing di tempat ini gitu. Jadi mereka merasa di sini loh tempat mereka gitu. Dan sekaligus mengajarkan saling menghormati kepada siswa saya. Ya, ini suatu bagian yang baik untuk diteruskan, Bu ya. Pemikiran dan ide Ibu jangan hanya cuma berhenti pada terus berkembang, karena dengan berkembang sebenarnya memberi manfaat pada diri kita sesungguhnya. Di samping juga memberikan nilai kepada orang lain. Rancangan program itu jadi sudah tidak rancangan lagi, karena Ibu telah menerapkan dalam kegiatan pembelajaran, terutama di Sabtu budaya ini. Nah, adakah tantangan-tantangan yang sekiranya Ibu pernah temui yang mungkin bisa diceritakan, berbagi kepada rekan-rekan nanti yang lainnya? Tantangan saya dalam mengajarkan kebudayaan, seni budaya di daerah ini, karena di sini tidak ada guru yang spesialis misalnya tentang itu. Jadi tantangan saya bagaimana saya mengajarkan kebudayaan itu gitu, dengan mengajak tokoh budaya gitu yang punya sanggar di sini gitu. Oh, ada juga Bu sanggar ya? Sanggar kesenian daerah Sumbawa ya. Datang mengajar anak murid di sini. Nah, sejauh mana komunikasi yang dijalin, terutama dengan stakeholder yang ada di sekolah, dengan rekan-rekan sejawat, ketika menghadapi tantangan seperti tadi, Bu? Saya tidak ketika berkomunikasi dengan teman sejawat saya di sini,
saya tidak begitu menemukan kendala yang sangat berarti ya Pak, karena itu saya bilang tadi itu salah satu aset di sini, sumber daya manusianya, guru-gurunya terbuka, termasuk Bapak Kepala Sekolah juga, alhamdulillah saya beruntung sekali. Itu merupakan aset utama saya. Rasa kekeluargaan itu biasanya akan dan sudah jadi kebiasaan melahirkan suatu hal-hal yang terbaik sebenarnya. Baik Bu ya, kita pada bagian. Nah, dalam membangun salah satu program dari guru penggerak ini adalah kemampuan dari guru penggerak itu untuk membangun suatu komunitas praktisi. Nah, terkait dengan hal tersebut, apakah sejauh mana yang sudah Ibu lakukan untuk membangun komunitas praktisi? Saya mencoba, kemarin saya ingin berdasarkan pengalaman saya beberapa tahun sebelumnya tentang Olimpiade Sains gitu. Banyak ketika memulai Olimpiade baru guru-guru itu kelabakan mencari soal, jadi menebak gitu, baru soal-soal kira-kira soal mana yang muncul langsung diajarkan ke muridnya tanpa dasar sekalipun gitu. Jadi saya ingin dari berdasarkan pengalaman itu saya ingin membuat komunitas guru yang spesialis yang mengajarkan sains kepada murid dari dasar gitu Pak. Jadi ketika lomba siswanya yang mengikut lomba benar-benar menguasai dari dasarnya, bukan cuma sekedar menguasai model soal itu yang diajar dadakan oleh guru tersebut gitu. Artinya Ibu ingin membangun kebiasaan baru bahwa guru itu benar-benar guru yang punya kecintaan untuk berbagi pada bidang sains itu. Artinya melibatkan guru di luar jam-jam mengajar mereka gitu ya. Saling berbagi gitu. Jangan sehingga anak-anak yang ikut Olimpiade Sains itu menjadi mereka akan mau belajar sampai kelak gitu, belajar seumur hidup sepanjang hayat gitu, mempelajari sains ini gitu. Nah sekarang kan ibaratnya ini, apakah ini sudah mulai berjalan? Kemarin saya komunikasikan dengan teman-teman saya, mereka tanggapannya positif. Sudah mulai berjalan. Kemarin sudah mulai berjalan. Saya sudah mengkomunikasikan dengan teman-teman. Sudah bisa 1 bulan ya? Alhamdulillah. Iya baik. Kemudian apa perasaan yang menyenangkan yang Ibu alami ketika mendapat dukungan dari teman, khususnya ini kan ini namanya solidaritas ini. Ya. Ketika mendapat dukungan dari rekan-rekannya untuk menjadi pengajar yang memang tidak melibatkan biaya lah misalnya, bagaimana perasaan Ibunya sebagai penggagas ide? Alhamdulillah sangat senang sekali Pak. Di samping saya bisa menerapkan ilmu yang saya dapatkan, saya juga mendapat masukan dari teman-teman juga. Masukan dan dukungan ya? Masukan dan dukungan. Kemudian untuk komunitas praktisinya ke depan ini Bu, karena ini baru 1 bulan, adakah rencana selain untuk ASN atau menggagas bidang apa saja dari yang melibatkan komunitas praktisi yang baru Ibu rintis ini? Rencana saya kita berbagi misalnya teknik-teknik di materi tertentu gitu, teknik supaya bagaimana anak-anak itu bisa lebih paham gitu, tidak hanya teorinya saja gitu, secara real gitu. Konsep ya, pemahaman konsep. Konsepnya bagaimana agar lebih bagus gitu. Kemudian untuk keterlaksananya nanti apa saja dukungan yang Ibu butuhkan, Ibu perlukan untuk komunitas praktisinya dapat berjalan nanti? Dukungan yang saya butuhkan kerjasama dari teman rekan-rekan sejawat gitu, izin dari kepala sekolah gitu. Berarti dukungan dari pimpinan juga Bu ya? Ya, saya butuh dukungan dari pimpinan gitu. Dari masyarakat? Ya. Karena kita akan melaksanakannya di luar jam sekolah.
pada bagian ini kan menjelang akhir sudah ini, dari program guru penggerak ini. Apa yang Ibu rasakan saat ini? Lega ada, senang, merasa beruntung, tapi juga Cemas? sedih. Apakah Bu ada masih masalah di pembelajaran daring terkait LMS-nya? Daring LMS. Kak, saya tidak menemukan kendala yang begitu berarti, tinggal saya melaksanakan dan Ya semangat akhir berarti ini. Iya, semangat akhir. Tugas sudah ya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah Bu. Terima kasih Bu Nurasia. Sekiranya tetap semangat, jaga kesehatan, tetap berbagi. PI 5, sebentar lagi PI 6. Jadi salam dengan keluarganya. Saya cukupkan dulu ya. Terima kasih Pak. Ya maaf kalau sekiranya ada kesalahan apa. Saya juga minta maaf Pak. Saya